kemarin kita telah sampai pembahasan sirah nabawiyahnya kepada dakwah dengan terang-terangan. Ayat pertama turun, dakwah beliau secara tersembunyi-sembunyi, kan begitu, yaitu kepada keluarga yang terdekat-dekat yang beliau kenal dan yang lain mungkin menerima selama 3 tahun. Dan orang-orang Quraisy pun tidak merespon karena beliau ini termasuk orang yang jujur, amanah, dan tidak mungkin pula akan berbuat yang tidak-tidak dan mengajarkan yang tidak-tidak. Dan adapun beliau hanya mengajarkan kepada orang yang terdekat dengan beliau. Jadi tidak ada masalah bagi orang Quraisy. Walaupun ada yang tetap mengkhawatirkannya. Kemudian turun surat perintah, yaitu dalam surah Asy-Syu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin. Peringatkanlah, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka beliau kumpulkanlah keluarga-keluarga beliau, ahli keluarga beliau, dan itu terjadi pertemuan dua kali. Yang pertama beliau tidak bisa bicara, yang bicara hanya Abu Lahab saja, paman beliau. Kalau bahasanya tidak dapat mengecek. Dan di pertemuan yang kedua baru beliau sampaikan, baru bisa beliau menyampaikan. Dan di situ terjadi dua kesimpulan. Abu Talib akan membela, dan dia menyatakan ikut ndak dah, cuman kamu membela yo. Dan Abu Lahab menyatakan ketidaksenangannya dan terus akan menentang. Dan terakhir kemarin ketika telah sampai dakwah terang-terangan, surat Al-Hijr, fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, maka sampaikanlah terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu. Kan, maka ketika beliau sampaikan terang-terangan baru muncul gejolak. Gejolak itu karena beliau ini di bawah pimpinan Quraisy, yaitu Abu Talib, maka tidak ada yang berani mengganggu beliau. Maka orang-orang Quraisy mendatangi Abu Talib, menawarkan 4 hal: jadi raja, atau jadi orang paling mulia, atau orang paling kaya, atau pilihlah wanita yang disuka. Dan semuanya itu ditolak oleh Nabi, dan beliau tidak akan meninggalkan dakwah ini. Dan walaupun matahari di sebelah kanan, bulan di sebelah kiri, beliau tidak akan tinggalkan. Itu kesimpulannya kemarin, sampai di situ. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Berhentikah orang Quraisy? Kan yang menyampaikan Abu Talib, tolong sampaian kainyo, hentikan dakwah ini. Apa yang ketujuh dinyo? Kan disampaikan begitu. Karena Nabi tetap bersikukuh akan mendakwakan agama ini, apapun yang terjadi. Kemudian dengan cara diplomasi pun melalui Abu Talib tidak bisa, maka orang-orang Quraisy mengutus dari mereka pula, dari orang Quraisy pula, Asia di antara awak nak mengecek lah. Melalui Abu Talib apanya tu mah membelanya. Awak mengecek kenyoleh. Maka diutuslah siapa? Walid bin Utbah, orang Quraisy, untuk mendatangi Nabi. Datang ke Nabi, menyampaikan hal yang sama sebenarnya, tapi dengan cara mungkinlah berbeda, agak kareh lah. Kalau pertama kan mamaknya sampaian, kini langsung lah
Dan ketika disampaikan secara langsung, dan waktu itu Nabi SAW pas bertemu dengan Walid bin Utbah tadi, apa ucapan pertama si Walid? Tak ada nang kediangke dari Allah Nabi selain kau. Itu kan spor jantung pertama. Apa namanya? Di mob. Apa tidak ada lagi yang lain yang akan Allah pilih sebagai utusannya selain dirimu? Tak ada yang lain lagi. Apa engkau ni dangke? Kalau tiba-tiba padiah tak? Padiah. Sama je awak diangkat orang jadi pimpinan di kantua. Awak baru tangkek. Kecek orang pegawai nalamu. Tak ada yang lain pun dapat lagi. Apa perasaan mak? Sakitnya tu ke dalam. Jatuh ke dalam air mata dia. Atau awak diangkat orang nyak jorong. Apa kau ingat dan kayak orang? Tak sasik pilih orang kampung. Dan serius orang cek. Bapa dia. Atau jadinya wali. Pak. Tapi aja Pak Nabi diam saja. Ini satu ilmu untuk awak. Tak sado kecek ke dijawab. Tak sado kecek ke dijawab. Diam saja. Nabi diam saja. Adik Nabi diam, maksudnya. Sungguh engkau telah membawa sesuatu yang baru, wahai Muhammad. Yang tidak pernah dibawa orang sebelum kau. Dan itu telah memutuskan persaudaraan sesama. Telah meresahkan orang-orang Arab. Membuat heboh di kampung. Yang kau bawa kau baru, memecah belah umat dan memeresahkan. Kan itu bahasa. Lalu ndak itu dah kecak Walid bin Utbah. Kami datang kini kau ambo utusan dari orang Quraisy. Menyampaikan ke engkau langsung tawaran. Dan tawaranku menurut kami tidak sedikit pun merugikan dirimu. Tawaranku tidak ada yang akan merugikan engkau dah. Kalau engkau ingin jadi raja, maka kami sepakat orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, mengangkat engkau sebagai raja di kota Mekah ini. Dan tidak ada bangsa lain yang akan mencegahnya. Orang lain pasti ikut. Setuju saja. Kalau engkau akan jadi raja. Dan kalau engkau menginginkan kemuliaan, kami tidak akan memutuskan perkara apapun di kota Mekah ini kecuali pasti meminta lebih dahulu pendapat kepadamu. Dan jika engkau menginginkan harta, kami akan kumpulkan harta kami, dan engkaulah orang yang paling kaya di kota Mekah ini. Dan jika engkau menginginkan para wanita, kami akan kumpulkan wanita-wanita cantik, dan engkau tinggal pilih yang mana yang engkau suka dan berapapun yang engkau suka. Iku yo lunak tulang dinya tawaran. Kalau kawak wah. Kami angkat langsung jadi wali kota. Tak ada orang kamu protes. Bagi kira. Balik tu. Tapi itulah ujian namanya. Ujian dakwah. Kalau orang mendakwahkan agama akan datang dunia. Lalu apakah engkau telah selesai wahai Walid? Alah cik. Lalu Nabi tidak jawab dah. Beliau hanya membaca surat Al-Fussilat.
Beliau baca surah Al-Fussilat sampai di ayat 13. Fa'in a'radu, dan jika mereka berpaling, orang Quraisy berpaling, jika mereka berpaling, faqul, katakan hai Muhammad, anzartukum sa'iqatam mithla sa'iqati 'Adi wa Thamud, maka peringatkanlah mereka dengan bencana sebagaimana bencana yang telah menimpa kaum 'Ad dan kaum Thamud. Siapa kaum 'Ad? Itu yang di Yaman. Siapa kaum Thamud? Itu yang jalan ke Tabuk, hampir 150 kilo dari Madinah. Kan dekat tu. Yaman orang Arab tahu, kaum Thamud orang Arab tahu je. Karena jaraknya dekatnya hampir 150 kilo dari Madinah. Yang telah dihancurkan oleh Allah. Fa in a'radu, jika mereka berpaling dari apa yang kau sampaikan, faqul, katakan, anzartukum, aku peringatkan kalian. Aku peringatkan kalian. Sa'iqatan, dengan bencana, bencana besar. Mithla sa'iqati 'Adi wa Thamud, bencana yang pernah menimpa kaum 'Ad dan kaum Thamud. Kaum 'Ad, angin dingin sangat kencang 7 malam 8 hari tertimbun kotanya. Kaum Thamud dengan 1 kali gempa petir sehingga mati bergelimpangan saja. Awalnya Walid bin Utbah, kau duduknya mereka, duduknya basanda, ditagaknya letiknya, batupangnya, mandang awak ayat tu. Tapi pas fa in a'radu, jika mereka berpaling, langsung pelok ni duduk. Madoknya nak Nabi lah. Mulanya melengah saja. Melengah saja. Nabi baca ayat nan yang melengahnya. Tapi pas jika mereka berpaling, maka katakan hai Muhammad, aku peringatkan kalian. Langsung berubah mukanya. Sampai ayat 13 itu di stopnya. Cukup Muhammad, cukup. Jangan lanjutkan, jangan dilanjutkan. Puciknya. Karena mereka tahu kalau Nabi Muhammad lah ngecek pasti terjadi. Itulah yakin. Nabi Muhammad dah pernah dutuh. Jangan lanjutkan, jangan lanjutkan. Jangan doakan kami seperti itu. Jangan doakan kami je. Jangan doakan kami, jangan doakan kami. Takut. Lalu aku cakap Walid bin Utbah, taruh salah. Ambo tak kemalarang dah. Kalau mau ditunya, jadi kaum 'Ad jo kaum Thamud lo kami sudah ko tarilah, kami tak kemalarang dah. Maka baliklah Walid bin Utbah ke golongan orang Quraisy. Mencalik wajah Walid, kalau batuka pai je pulang. Pai nak tanggung karih. Rasul harimau kau makan kan. Pulang lalu nak. Langsung ditakut dari orang Quraisy. Bawa kalau berubah roman kini kau ada nanti terjadi kau. Apa kata Walid? Biarkan saja dia dengan apa yang dia bawa. Nah satu tak kau dah. Padiasilah. Padiasilah. Jadi menunjukkan kata ulama, kejadianku berkali-kali. Melalui pamannya, melalui utusan Quraisy, melalui, dan kau berulang-ulang ditawarkan kan, tidak sekali tawaran, berulang-ulang. Mungkin dalam riwayat lain ada Allah yang lain yang datang menawarkan hal yang sama. Tapi tetap ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu di tahun pertama, di tahun pertama dakwah terang-terangan, artinya di tahun kampek. 3 tahun kan sembunyi-sembunyi. Tahun kampek baru terang-terangan. Di tahun pertama awal-awal selama itu serangannya. Serangan ke Nabi dulunya. Lalu karena waktu itulah musim haji,
Ada kecemasan orang Quraisy. Pasti nanti Muhammad ni akan menyampaikan dakwahnya kepada orang haji. Ada yang dari Yaman, ada yang dari Madinah, ada yang berbagai negeri yang datang. Dari Taif, dari daerah. Tambah berkembang agamanya beko. Tu bang. Diadakan namanya tu rapat besar kah? Ya, kongres lah kau namanya. Orang Quraisy berkumpul, lebih kurang 25 orang para pembesar-besar. Para pembesar Quraisy ada yang duduk. Yang dimusyawarahkan di situ, sebentar lagi akan datang musim haji. Kalau orang Makkah mungkin tak capek nak percaya jo keceknya dah. Tapi kalau orang luar beko tamakan dinyo keceknya, nyo pandai mengecek. Itu dia tak. Muhammad tu kata-katanya manis, tampilannya menarik, mengecek, membuat orang terayu beko je. Tu bang, aku nang kawa antisipasi. Tu inti rapik tu itu. Bagaimana Islam kau nak berkembang keluar Mekah? Karena di Mekah kau pasti banyak tantangan. Lalu, apa ibu yang dirahmati Allah, di situ rapatnya dipimpin oleh Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah ini menyampaikan kita harus satu kata. Apa julukan untuk Nabi Muhammad? Julukan kainyo kawak. Cik kecik sebab sadunya. Sehingga mengecek engkau orang-orang kecek wak cik. Sehingga kalau cik, orang percaya je kecek wak. Tapi kalau banyak macam kecek, ragu orang beko, cik saja. Apa pendapat kalian? Minta usul. Maka usulan yang pertama adalah mereka mengatakan dia adalah dukun. Dukun. Yang pandai memelet, santet dan semacam. Lalu Walid berkomentar, tidak. Wajahnya tidak wajah dukun. Tak kau percaya kan dukun kau wajahnya kalamnya kan. Kusui kusam, tak mandi-mandi. Wajah orang model itu tak kau percaya kan dukun. Dan inyo pun bukan dukun. Bahasanya bukan bahasa seorang dukun. Nak masuk dah. Kemudian ada yang mengusulkan yang kedua, dia majnun. Yang pertama kahin, seorang dukun, kahin. Kedua majnun, orang gila. Tambah manulak Walid bin Mughirah. Orang gila pandai mengecek cuy itu. Ingat tak? Cuy itu keceknya orang gila pandai ngecek macam itu je. Tak kau percaya ke orang ini orang gila dah. Pengeceknya tak pengecek orang gila dah. Pengeceknya tu menarik. Tak ada orang nak terpadaya je keceknya. Orang pintar tu. Kemungkin orang gila mengecek sampai terpesona orang lain. Pernah dengar Pak Ibu terpesona orang gila ngecek kan ada. Lalu ditolak je syair, tukang syair. Penyampaiannya orang Arab tahu. Orang yang datang-datang tu tak orang bodoh lah dah. Tu orang Arab kau tahu sadanya mana syair mana nindak. Dan perkataannya waklah tahu inya tu bukan kata-kata syair, bahkan mengalahkan seluruh syair. Tu lain usulan tukang sihir, as-sahir, tukang sihir. Ditolak je, dia bukan tukang sihir. Dan orang tahu mana yang kata-kata sihir, mana yang tidak. Buntu. Tak ada orang kadilaki yang kan Nabi kau dah. Bayanglah. Kalau awak di musyawarah orang Arab tu sambuh ke laki nak awak. Yakin seorang yang.
Encalik roman wa, encalik gaya wa, percaya seorang ikut. Ada itulah kececian. Tapi kalau kan Nabi buntu, kececian dukun mungkin lah. Di kececiannya apa tadi yang kedua? Orang gilo, nak orang gilo dah. Wajah tak wajah orang dukun. Tampang tak tampang orangnya. Pengecian bukan pengecian orang gilo. Kemudian lah. Syair, kata-katanya itu bukan syair. Orang yang mendengar tahu itu bukan syair. Mengalahkan syair lo malah. Dan dia bukan tukang sihir. Akhirnya ndak buntu, ndak tahu jalannya. Kecik orang nadir. Kami sarahan selahkan kau, keciknya kau Walid bin Mughirah. Terserah lah yang kali kecikan kayaknya. Kami pun ndak tentu ang kedilakian doh. Sampai ndak tahu orang nang kedilakian orang kau kan Nabi itu. Berarti kan hebat. Kini mencalek macam tuduhan sambuh kira ke orang tuduhan kau kalau mencalek ingin menyerang orang. Banyak pasal nang dia laki nang kau. Nabi ko nak ada pasal ke laki ndak pernah bermasalah, keceknya elok, orang no gagah. Angke lakian ndak pernah berkasus hidup dia. Dan amanah dan orang tahu sebalik beliau ku amanah. Jujur. Baik, suka menolong. Tak ada lakiannya. Kecek orang pilih kan, lepas murah. Tak ada yang buruk tu yang bisa dilakikan Nabi. Lalu kecek Walid bin Mughirah panjang manuangnya. Dia nyon pimpinan rapat namanya. Tentu harusnya nama mutihan. Orang lah menyalah. Kami saran salah angkai lakian. Kami tidak tentu angkai lakian. Lu kecek Walid bin Mughirah mungkin yang paling dekat adalah tukang sihir. Walaupun tidak, tapi itu yang paling dekat kayaknya. Karena kata-katanya itu membuat orang lain menjadi terpesona. Penampilannya mempesona dan kata-katanya mempesona. Mungkin hati-hati nya tukang sihir. Karena apa? Keceknya tu membuat semua orang terpesona. Akhirnya disepakati itu, walaupun dengan berat hati, tapi tidak ada lah. Itu yang paling dekat. Akhirnya itulah yang disepakati. Dan kalau musim haji nanti tiba, dibentuk tim orang yang akan mengiringi Nabi ko kamasenyo pai. Mungkin pagi sianu tukang iriangnya, siang sianu tukang iriangnya, ko sore sianu, malam sianu. Jadi Nabi ko kamapai ada tim yang mengiringinya. Siapa pimpinannya Pak? Saya tahu. Abu Lahab. Apa beliau dan jadi kepala tim sukses untuk keburukan tadi itu. Dan beliaulah yang diutus sebagai pimpinannya, yang penanggung jawab disebut sebagai orang yang bertanggung jawab dalam urusan tersebut ketika musim haji tiba. Sampai ke mana mereka mengikuti? Sampai ke pasar Ukaz, pasar Majnah, pasar Zil Majaz. Selalu kama Nabi pai yang orang ko mengiring di belakang tadi. Sampai paman beliau mengikuti di belakang Abu Lahab dan berkata, setiap Nabi mengecek, sedang mengecek Nabi, jandangan keceknya. Tu cek orang tu. Basamu nanti. Jandangan keceknya, pailah kalian, pai. Jandangan keceknya. Nyurang penduto tu, nyu tukang sihir tu, terpadayo kalian beko. Orang yang baca tu lah lari. Paralah padi hati kira. Sedang ngaji kau, jangan kecil Ustaz tu, fai keluar aja orang. Keluar. Sial awak kau. Ku Nabi di modeton tak pernah bersalah ada. Di modeton. Ayo jatuh ke dalam air mata Nabi. Dan itu terus selama musim haji itu.
Bahkanlah pandai orang kau mengecek mantu saja orang di belakang Nabi tak kata orang nampak percaya tu orang-orang Quraisy nang ngecek orang kampung Sikona wah kan orang Sikona ngecek jangan kecek nyo pendeta nyo tukang sihir dan semacam. Itu tahun pertama tu tantangan yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi menyampaikan dakwah terang-terangan di Bukit Safa, beliau kumpulkan tadi, yang pertama kali melemparkan sendalnya kan Nabi siapa? Abu Lahab loh. Sehingga turunlah surah Al-Lahab. Dan Abu Lahab ko apa ibu? Sabalun tu masih menahan hatinya kekemanakan wah kan Nabi. Dan Abu Lahab ko apa ibu? Bukan orang nan benci tulen. Sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, sebelum dakwah terang-terangan datang, beliau adalah orang yang paling sayangkan Nabi, Abu Lahab. Bukti sayangnya kan Nabi kah? Dua anak Nabi dinikahkannya masih ketek baru. Dua anak Abu Lahab. Tak kesayang dah. Kedua-dua anak Nabi dia ambil ke minantu. Jo anak Abu Lahab. Abu Lahab kau minta. Jangan gagi anak kau orang. Walaupun ketek waktu itu baru Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Alun sarumah tinggal itu. Lah dinikahkan ketik tu. Takut kalau PK kau orang. Tak sayang namanya tu Pak. Sayang. Orang awak kini kau mengecek sayang baca lihat buktiannya. Ambillah kami menentu ke ya sayang. Abu Lahab bukti sayang itu nampak. Dua anak Nabi, dua diambil keduanya langsung. Josia, Utbah dan Utaibah. Kedua-dua ini nikah. Masih ketik. Tapi ketika turun surah Al-Lahab tu, yo ndak tangguang berangnya Abu Lahab ko. Nabi dakwahlah terang-terangan di Bukit Safa tu. Ndak terbendung berangnya ko dah. Sehingga Abu Lahab ko ndak muahnya masuk ke dalam rumah. Kan di Arab tu angik. Kan ke musim haji tu angik. Hangit. Mulai Ramadan tu langit. Tak muahnya masuk rumah. Kalau tak mau masuk rumah, tak mau makan, tak mau minum, bajamu siapa kira? Aculah apa-apa baganyi di luar rumah, baganyi. Tak kau masuk rumah don. Ilaman sen. Baganyi don. Yang tan keluar makan tak mau makan, yang tan minum tak mau minum. Tu camih anak ko. Orang Arab terkenal berbakti ke ayahnya, ke orang tuanya. Lalu Abu Lahab ko, aku tidak akan mau makan, tidak akan mau minum, tidak akan mau masuk ke dalam rumah kalau kalian belum menceraikan anak Muhammad. Itu lebih herangnya. Disuruhnya Utbah juga Taibahku menceraikan anak Nabi. Maka pailah Utaibah dulu ke rumah Nabi. Rumahnya raja-raja Pak. Sawalahan Pak. Wasawalahan rumah Nabi Abu Lahab kayaknya. Wasawalahan. Tak ada ruang jarak rumah orang cek rumahnya tak ada dah. Berjarak cek rumah bonya tak ada bahasa balahan. Kan dakek je Nabi itu datang anaknya ke rumah Nabi. Diimbaunya Nabi. Ya Muhammad. Dia itu saja imbaunya. Tu keluar Nabi kan. Perintah dari Abu Lahab, ceraikan anaknya, caci maki dia, ludahi wajahnya. Itu perintah dari apaknya. Utaibah ko
dicaci makinya Nabi. Tak disebutkan apa kata-kata, tapi bahasanya yo manangih mendengar keciknya tu. Tibonya dia tu sepupu ya. Ya. Jo Nabi kan, anak Abu Lahab, jo anak Abdullah kan sepupu tu. Badun sana tu. Ana mengecek ko ndak lo orang Jawa, dun sana awak surang na mencaci maki awak. Baralah kapadiah nuati. Dun sana awak. Basawalah rumah lo. Dan waktu itu setelah dicaci maki, aku ceraikan anakmu wahai Muhammad. Itu nyampai lah. Pindah ludahnya Nabi. Kemudian setelah nyampai tiba lo Utbah. Utbah tiba dicaci makinya lo Nabi. Dan aku ceraikan anakmu wahai Muhammad. Tu diludahnya lo Nabi. Tapi tidak kanai. Tak kanai dah. Allah hindarkan. Kira dan sana meludahi apa kira. Lalu keluar dari lisan Nabi. Baduan nak kena carai langsung dari di hari yang sama bayangan. Berapa di hati wak. Diantar orang anak wak ke rumah wak. Naga diwa badua kan. Istilahnya diantar ke rumah wak dicaranya. Barai buat tiawak sebagai orang gaib sebut. Di ludahnya lo muka wak. Ndak lo diantar lo ada dicaci maki lo wak. Sebagai mintuo dia tu mana. Caci maki no. Jangan cucu boleh. Tapi bayangan salah. Tak taluk salah. Tak taluk marasuan nama dia itu tu padiah. Lalu keluar dari lisan Nabi, Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah. Kau Utbah dia meludahi Nabi. Kuasakanlah atas dia. Artinya binasakanlah dia dengan salah satu daripada, kalau disebutkan anjing-anjingmu itu maksudnya singa-singamu. Lalu laporan anak kau, Utaibah lapor. Ya, lah ambo sampaian, lah ambo caci makinya, lah ambo carain anaknya. Mantap, lanjut. Tiba Utbah, lambo caci makinya, lambo carain, lambo ludahi mukonya. Kan mantap. Mantap lagi kau lagi. Tapi dek kanai ludah, kau bertanya pula, keciknya. Ndak ada nak ngecek. Ndak ada dah. Cuma nyo menyabui medekosanya. Allahumma sallit alaihi kalban min kilabik. Ya Allah, binasakan dia dengan salah satu dari singa-singamu. Langsung marawang bulahab. Marawang saja jadinya. Ande yuang kalau bahasa. Kalau lah Muhammad nak mengecek, pasti tak jadi, pasti tak jadi. Mati yang beko. Ndak ada ke ndak ada, pasti mati dimakan singo je. Tapi jo kecek Nabi yakin jo kok. Itulah kelabian. Percaya jo baru jo kecek Nabi tak. Lalu kan orang Arab kau ngirim dagang ke Syam kan gitu. Maka takui jo doa Nabi tadi. Babuilah pasukan khusus, tim khusus pasukan lo untuk mengawal si Utbah. Karena jangan sampai terjadi doa tadi. Percayanya je kecil Nabi. Lalu dalam perjalanan setiap istirahat malam, batumpuan barang-barang si Utbah ko di tengah, batimbun barang-barang kah di sekeliling barang. Tu tentara lalu sebalik. Malamnya rupanya yoga datang singa padang pasir. Dan kecik yang mencalik waktu itu ndak ada singo dan sagadang tu tiba dah. Singo tentara aku ndak ada yang berani jago dah. Dek takui. Ndak ada singo dan sagadang tu dah. Tu manga singo ko dicium-ciumnya tentara aku jilik nu kono sadana. Lah sudah tu dikuaknya barang-barang tadi. Kan ditimbun.
Maka dapik kepala. Pas pertama nampak tu kepala si Utbah tadi. Maka langsung dicakarnya kepala tu sampai hancur kepala tu, si Utbah. Sudah tu lari ni. Tak jadilah rombongan kau ke berdagang. Balik ke Mekah. Dia melaporkan kepada Abu Lahab kejadian aneh tadi. Bahwasanya Utbah kanya dibunuh di harimau. Kami dicium-ciumnya di harimau tu. Dan tak ada di pangan-pangannya. Utbah yang dalam apa tu dan dicarinya. Atunya lari lain. Kecik Abu Lahab, mangalo kalian heran. Kan Muhammad lah mendoaan model itu. Kalau Muhammad lah mengecek, pasti terjadi. Pasti terjadi. Lu kecik ulama apa ibu? Orang kafir di zaman Nabi model itu yakinnya ke Nabi. Kafir tu. Ada tidak beriman ada. Kafir ke Nabi model itu yakin jo kecik Nabi. Awak nanlah mengaku beriman kini kau, bara yakin wak. Kalau Nabi mengecek, pas Nabi ngecek azab, leh pucik muka tu ndak. Walid bin Utbah tadi, fa in a'radu, jika mereka berpaling, maka ancamlah mereka dengan sebuah bencana, langsung merubah muka. Orang kafir tu. Ketika awak membaca ayat, itu kan ayat Quran dah. Baca ayat azab misalnya, leh berubah muka. Itu kecil ulama bandingan tingkat iman waktu. Keyakinan dengan perkataan Allah dan Rasul. Bayangan lah bagaimana kalau orang beriman mendengar kecil Nabi. Nang kafir sama mendengar kecil Nabi itu yakin. Apona lainan berimannya. Dan tak sampai di situ. Dan sakit hati termasuk siap etik beliau. Siap. Ummu Jamil. Isterinya Abu Lahab. Apa bentuk perlawanannya? Dek ayat itu turun. Di mana Nabi? Ini kan pasal tangga atas. Di mana Nabi acok lalu tu tahunya. Balataan duri sini. Kayu-kayu nambah duri. Untuk luka kaki Nabi. Itu karajonya. Dan kadang di muka rumah Nabi itu naik pintu kaporoh itu naik letaknya. Nah, sebalahan rumahnya. Itu keadaan waktu itu Nabi awal-awal. Dan waktu itu pernah dalam hadis At-Tirmidzi disebutkan Nabi sedang duduk bersandar di dinding Ka'bah bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Disebutkan di situ si istri Abu Lahab etek bila membawa batu serang kepalan tangan lah. Batu orang Arab, batu orang sekolah. Karih. Mana dia Muhammad? Telah turun ayat tentang menghina diriku. Garainya datang ayat menghina ambo. Kalau basoboknya ambo ndak pungkang dah. Ambo lemparkan ya batu ini ke mulutnya. Tu na banginya. Basoboknya ambo pungkangan batu ke mulutnya. Dari jauh nak ngecek itu sendiri sampai jalan. Mana Muhammad caknya. Mana Muhammad. Kalau soboknya ambo pungkangan batu ke muncungnya. Abu Bakar mendengar itu camehnya. Ya Rasulullah, aku khawatir dengan dirimu. Nampak dia bekol. Ini kan sedang berjalan ke arah Kaabah. Kecil Nabi tak nampak gaya dia ada. Ya Rasulullah, nampak dia bekol. Baiklah dari siko tak nampak gaya dia ada. Kecil Nabi. Rupanya ya sampai di muka Abu Bakar. Mana, hai Abu Bakar, mana temanmu itu? Dia telah menghina-hinaku. Sedangkan aku adalah wanita mulia di kota ini. Istri Abu Lahab. Nak wanita mulia dah. Para pembesar. Adino kecilnya merasa dihina. Lalu
aniangsa Abu Bakar aja we Abu Bakar nan disampaiannya kan dak keciknya doh, yang disampaiannya kan dak lo syair doh kecik Abu Bakar, bukan perkataannya yo engkau benar keciknya itu loh engkau benarnya dak keciknya dah tahunya keciknya batu tu benar engkau benar. Lalu pailah mujamil ko sampai menyeh-menyeh tak baca aku wanita mulia aja bacanya. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah di situ nampak tambah yakin Abu Bakar. Aduh, kalau lah Nabi mengecek nak nampak ya nak nampak dah. Jadi tanyalah ilmu ni Ustaz. Kalau tanya lu kamu, kalau dapat ilmu tu ajar. Itu khususan. Ndaklah dipelajari dah. Itu adalah salah satu bentuk nusratullah, pertolongan Allah. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak yang lain seperti penindasan karena Nabi orang tak berani menggaduh langsung. Kecuali yang berani saya dakik-dakik je beliau je. Sepupu beliau, tu orang tak bisa dah. Paman beliau, etik beliau. Tapi orang lain tak berani dah. Secara langsung menindas beliau tak berani dah. Dan pernah kejadian yang termasuk itu adalah Abu Jahal. Dan Abu Jahal ini bentuk yang dilakukannya tu, yang bentuk yang dilakukan oleh Abu Jahal itu adalah melemparkan kotoran berani, atau menyuruh orang melemparkan kotoran ke Nabi, ke rumah. Kotoran unta kah, ciri unta, atau parui. Orang Arab kan tak makan isi parui, parui kambing kah, parui unta kah, dia makan daging-daging saja. Maka parui-parui itu dibuang. Dibuang ke rumah Nabi, dibuang. Dan membarasian itu Nabi itu hari itu. Tiap hari. Dan melempar tu sia, tidak jauh-jauh tetangga-tetangga sesadanya. Nandakik-dakik rumah je beliau. Tetangga dekat beliau. Lalu kecik Nabi pas membarasian tu. Modeko lah bertetangga yo, modeko cara bertetangga go. Tu saya keluar mulai. Tapi tidak doa Nabi dah nak burak-burak. Itu saya keluar dari sana. Modeko cara bertetangga aku aja. Coba yang ke rumah ciri Jawi, coba orang ke rumah. Ke dalam rumah, tidak ibu ke rumah. Tu isi pari kambing, isi pari Jawi dah, campak kalau rumah. Tetangga kau ada orang lain dah. Apa caranya? Kau tanya seleronya kanya. Kaman tu dia awak ke? Aku kau coba tanya seleronya. Tapi Nabi tidak ada bila membalas, caci maki tidak. Itu saya keluar dari lisan lah. Deh, mereka cara bertetangga ko. Itu saya. Pernah terjadi untuk Abu Jahal. Ini tak berani langsung orang disuruhnya nandakik-dakik je Nabi. Nabi sedang salat. Sianan berani malataan pari isi unta tu kainnya sedang sujud. Maka sia berdiri di situ Utbah bin Abi Mu'id, tetangga Nabi. Utbah bin Abi Mu'id tagaknya Nabi sedang sujud itu di taknya pari isi unta ada ngecen isi pari kambing. Nabi sedang sujud. Kembali lilik tu. Busuk ya Allah kau tu. Sehingga Nabi tetap sujud dan orang kau galak-galak macam ni. Nabi salat di Kaabah. Galak-galak orang macam ni. Dan sengaja untuk membuat galak di orang tu. Nabi tetap sujud sehingga datang Fatimah dengan Zainab anak Nabi. Membarasian kotoran itu dari pakaian Nabi. Wahai ayah, cuikona penderitaan engkau.
Lu ajawik Nabi waktu itu cuma iko baru mulo baru nak. Baru mulai. Dan mulai hari ini tidak ada waktu istirahat untuk ayahmu. Tak ada apa kai istirahat untuk dakwah kini lai do. Sejak ini tak ada kai istirahat lai do. Katarwihnya. Dan pernahnya langsung bana Abu Jahal dan Nabi datang ke salat. Kece Abu Jahal kalambo kecean. Tak boleh salat sekolah. Sampai larangan salat kan Nabi di Kaabah itu. Dilarang Nabi salat di Kaabah. Kalambo kecean jangan salat sekolah. Salat juga mari beruji. Nabi diam saja. Nabi salat. Maka datangnya ingin melarang Nabi salat. Itu ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Apakah kamu tidak melihat seorang yang durhaka yang akan melarang orang salat? Siapa Abu Jahal. Dan orang mencaliat, bagak ni kecil orang. Tidak tetangga Nabi lah. Bagaknya mana Nabi je. Rupanya lampir tiba suriknya lihat. Balik nak lihat. Pucik roman. Orang heran bakok. Tak jadi je. Antara aku dengan dia ada parit dari api. Dan di situ ada binatang. Ada makhluk. Bukan binatang. Ada makhluk yang bersayap. Lalu kata Nabi, kalau dia mendekat waktu itu, maka badannya terbakar dan terputus-putus. Sudah tak bakar, tak potong-potong lo badannya. Kalau berani jauh Jahat mendekik itu. Itu awal-awal tahun pertama baru. Tahun pertama. Dan bagaimana Bilal itu di Hayatus Sahabah lah. Khabab al-Arad. Kalau Bilal ko diseret di padang pasir, badannya jo batu. Tak ada giah makan, tak ada giah minum, dia giah lo baju basi di jamu. Khabab al-Arad baru api dah, buka bajunya, baseret punggungnya di atas baru tu. Sehingga keluar lemak jo darahnya tu padam baru tadi. Dan yang lain-lain sahabat-sahabat yang mungkin bisa lengkap kita baca dalam kitab Hayatus Sahabah, kehidupan para sahabat. Penderitaan di tahun-tahun awal daripada dakwah. Dia Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk minggu depan kita lanjutkan dengan dakwah Nabi yang berpusat di rumah Arqam bin Abi Arqam. Dipusatkan di situ. Dan alhamdulillah Pak Ibu, di bandingan jo Nabi dakwah wak kini ndak manga-manga doh. Dakwah Nabi dilempar jo kotoran unta, isi pari unta, isi pari kambing, lempar jo batu, lempar jo sendal. Ada pek tetalu kan. Ya kan? Aralah kasanangnya dakwah. Ya, ndak itu kan contoh. Serius tuh. Datang orang lo korma atau lo roti. Kalau mereka itulah Nabi berdakwah dulu baralah kasana. Kok dilempar jo kotoran, jo goreng lo, sanang. Orang nama danga menyimak lo. Satu lo makan. Bahasa nangati dakwah kini kan. Tapi ujian-ujian sakit pe. Tando wak lai di ada je ujian sakit pe. Tapi nama dia Nabi tak ada. Sampai ke tingkat Nabi tu, jo dun sana seperti itu, jo tetangga mereka tu tak ada awak. Jauh lebih. Maka tetaplah istiqamah dalam mendakwahkan Islam. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.